Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saat ini saya sedang berada di Pantai Walakiri, Sumba Timur, Waingapu, teman-teman. Saya tidak sendiri, bersama Mas Ali yang sudah lama di sini. Beliau dari Bandung. Karena beliaunya sudah lebih lama di sini, jadi paham daerah-daerah di Waingapu ini. Nah, di kesempatan kali ini saya diajak ke pantai yang sangat indah. Kita bisa melihat di sana, kawan-kawan. Kita lihat airnya bersih sekali, dan ini pasir-pasirnya juga luar biasa, teman-teman. Saya harus turun, jalannya lumayan dalam. Ini pasirnya kita lihat sangat bersih sekali, sangat bersih sekali ya. Pasirnya putih. Di sini juga sebagai tempat untuk latihan kuda, kawan-kawan. Seperti ini. Di kuda-kuda ini dilatih untuk dipakai batuan ya. Nah, ini. Kita lihat teman-teman, ini sedang berlatih kuda. Nah, ini satu kuda sedang kita lihat di situ. Ya, ini selalu kepingin kembali ya. Satu kuda itu kepingin kembali. Ini ada anak-anak sedang bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saat ini saya sedang berada di Pantai Walakiri, Sumba Timur, Waingapu, teman-teman. Saya tidak sendiri, bersama Mas Ali yang sudah lama di sini. Beliau dari Bandung yang mengenalkan saya, mengajak saya tadi untuk jalan-jalan ke pantai yang indah ini. Kita lihat suasana indah sekali, pantainya masih perawan, masih bening. Ini ada anak-anak juga yang masih mandi dengan gembira di sana. Sedangkan karena masih panas ya, saya berada di bawah pohon cemara udang ini, saya kira dengan akar-akar yang luar biasa, kawan-kawan. Sudah pada menongol karena kena abrasi seperti itu. Kawan-kawan, saya bersyukur bisa punya kesempatan yang tidak terduga. Saya bisa datang ke Sumba yang dulu saya pikir Sumbawa. Yang saya kenal dalam pikiran saya hanyalah Sumbawa, bukan Sumba. Ketika awal ada informasi ke Sumba, saya pun yang saya lihat ada peta Sumbawa. Ternyata jauh, teman-teman. Sumbawa itu termasuk NTB, sedangkan Sumba termasuk NTT. Baik kawan-kawan, di sini kehidupan sangat unik. Masyarakat secara umum beragama Kristen dan sebagian Islam. Jadi Islam juga tidak sedikit, cukup banyak. Kemarin saya ikut sholat Id itu di daerah Pelabuhan Barang ya. Jadi di sini semua sholat Id dilaksanakan di lapangan-lapangan, bukan di masjid-masjid.
Baiklah kawan-kawan, apa yang bisa saya sampaikan di sini yaitu tentang keindahan alam. Tentunya batu-batu seperti yang digunakan bahan bangunan di tempat saya kerja itu bagus-bagus ya. Mungkin kalau di Surabaya itu sebagai batu taman ya, teman-teman. Jadi kalau di sana dijual kiloan, di sini dipakai ngecor. Bahkan saya memilih beberapa itu batu-batu yang bagus seandainya untuk cincin ya. Saya bayangkan ketika zaman rame-ramenya akik dulu, pasti batu-batu di sini banyak yang dibawa ke Jawa sepertinya. Saya tidak bisa berkata apa-apa kawan. Di sini sangat indah, pantainya bening, jernih, masyarakatnya ramah. Tidak seperti yang saya bayangkan kawan-kawan. Jadi di Sumba ini masyarakatnya sangatlah toleransi, sebagaimana kemarin saya diskusi dengan Bapak tokoh agama, seorang ulama di Sumba dari kampung Bugis. Dia cerita bahwa kehidupan beragama di Sumba ini sangat toleransi. Tidak hanya kegiatan yang sifatnya umum, bahkan sepak bola pun antar umat beragama itu sangat lazim di sini. Sepak bola antara Islam dan Kristen, sepak bola antara Hindu dan Islam, sepak bola antara Hindu dan Kristen itu hal yang biasa. Dan di sini diadakan setiap tahun atau mungkin setiap event tertentu. Jadi isu-isu agama itu tidak akan mempan di Sulut, di Waingapu ini. Ini luar biasa kawan-kawan. Yang dimana di medsos saat ini kan selalu ribut-ribut masalah yang satu itu. Kawan-kawan, di samping kehidupan yang harmonis antara umat beragama, saya juga bertanya sedikit tentang bagaimana kehidupan masyarakat di sini. Tentang perkawinan di Sumba itu memang biayanya sangat mahal, tergantung si wanita kawan-kawan. Jadi kalau wanita di sini bebas menentukan mahar. Jadi kalau wanita itu punya daya tawar yang tinggi seperti PNS, pegawai bank atau yang lain, atau mungkin cantik dan sebagainya, itu bebas untuk menentukan mahar. Namun semua tidak bisa terlepas dari paman dan bibi-bibinya. Mereka ikut campur dan mereka lah yang akan menentukan sejumlah mahar itu. Ini yang saya pahami dari informasi beberapa masyarakat di sini. Nah, mahar itu bisa berupa uang, bisa berupa hewan seperti kambing, sapi, kerbau, babi. Jadi kalau istilah kerbau itu berapa sungunya, tebalnya itu ditentukan ya. Dan nanti semua saudara-saudaranya itu akan membantu pada saat acara, karena memang biaya untuk pernikahan di sini sangat besar kawan-kawan. Jadi misalnya acara itu enggak hanya sehari seperti di Jawa, mungkin hari ini akad nikah, besok resepsi, setelah itu selesai. Di sini berminggu-minggu dan mereka harus diberi makan. Itulah yang mungkin sebagai alasan mengapa si wanita ini boleh menentukan mahar yang cukup tinggi kawan-kawan. Namun semua juga tergantung si kondisi ya wanita itu sendiri. Nah, ketika seandainya si laki-laki tadi belum bisa memenuhi permintaan, itu biasanya
tidak boleh dicatatkan di gereja, belum bisa dicatatkan sampai nanti si laki-laki bisa melunasinya apa yang diminta tadi. Namun sudah boleh mengikat satu rumah. Jadi seperti itu informasi yang saya dapatkan dari beberapa orang. Benar dan salahnya kita cek bersama nanti untuk dalam video selanjutnya. Itu teman-teman terkait dengan kehidupan bermasyarakat seperti itu. Di Sumba ini banyak sekali padang savana kawan-kawan. Jadi padang savana itu padang rumput yang luar biasa, sehingga di sini kuda, sapi, kerbau ini bisa hidup dengan nyaman karena mudah mendapatkan makanan ya. Artinya sebagai petani peternak di Sumba ini biayanya kecil teman-teman, hanya punya biaya untuk memelihara istilahnya menjaga saja ya. Kalau biaya makan sepertinya gratis ya. Jadi banyak tanah-tanah yang luar biasa luasnya, karena tanah-tanah itu juga tidak sedikit dimiliki oleh tuan raja di sini. Jadi di Sumba ini ada raja, ada hamba. Jadi kalau raja ini biasanya punya tanah di mana-mana ya, luas sekali. Sedangkan hamba dia memelihara asetnya atau juga menggarap asetnya dan sebagainya. Seberapa kayanya pun kalau hamba itu ketika si keluarga raja ada acara, mereka harus datang, mereka harus ikut membantu apapun yang mereka bisa, mungkin biaya, mungkin tenaga dan sebagainya. Itu kondisi masyarakat asli di sini, asli Sumba. Tapi nama sukunya saya sedang lupa ya ini kawan. Nanti akan saya selipkan dalam catatan mungkin atau dalam narasi yang saya selipkan. Itu sementara yang saya tahu kehidupan di Sumba, yang saya di sini kurang lebih 1 bulan atau mungkin nanti sampai selesai ya kurang lebih antara 3 minggu lagi sudah selesai, berarti 1 bulan 3 mingguan. Anggaplah 2 bulan ya saya di sini. Itu cukup lama bagi satu proyek mesin yang kapasitasnya hanya 6,5 meter kubik, karena ya pekerjanya saya mengambil dari sini. Bahan-bahan di sini juga cukup sulit mencari langsung begitu, tidak bisa. Jadi harus beberapa material itu harus inden, harus nunggu dulu, kita pesan dulu hari ini, nanti 1 minggu 2 minggu baru datang. Dan itu pun mengambilnya sebagian juga dari Jawa, sebagian juga ada sudah di sini. Kalau beli besi misalnya, walaupun ada di sini tapi tidak ada satu toko. Jadi pengalaman saya kemarin ketika membeli besi siku itu harus banyak toko ya. Misalnya di satu toko 3 batang, pindah lagi 10 batang sampai memenuhi permintaan saya. Itu sesuatu yang biasa di sini karena memang orang nggak berani stok terlalu banyak juga, atau mungkin juga sekali ngambil itu harus banyak dan dalam waktu tertentu, sehingga pas saya di sini tuh kebetulan bahan itu tidak tersedia dengan banyak. Itu kira-kira kawan-kawan untuk kondisi sementara di Sumba saat ini. Jadi kawan-kawan, jika suatu saat nanti kalian ada kesempatan, mungkin tidak ada salahnya untuk berkunjung ke Sumba, melihat kekayaan alam di sini sangatlah luar biasa. Ya.
sangat luar biasa. Ini pantai, namanya Pantai Walakiri ya. Nah, Walakiri, ini ada repekan tulisan di warung itu ada Walakiri. Nah, ini Walakiri ini sebuah pantai yang luar biasa luas, dipakai juga untuk ini pacuan, latihan kuda ya, bukan pacuan tapi latihan untuk melatih kuda. Ini bekasnya baru saja lewat tadi. Anak-anak sedang melatih kuda yang mereka mungkin sebagai pelatih ya, sebagai pelatih. Jadi perlu juga teman-teman ketahui, kuda di sini pada saat dipelihara tidak jarang dibiarkan aja, dibiarkan sampai dia itu tumbuh dengan dewasa. Nanti ketika ada yang minat, kemudian nanti dilatih. Nah, untuk menjadi pelatih kuda itu juga ada biayanya sendiri. Jadi sebagai pelatih kuda itu juga gajinya tinggi ya, karena melatih kuda dari yang tidak terlatih, masih liar, dalam tanda petik bukan liar dari hutan ya, liar karena dipelihara saja tanpa dilatih dari awal. Karena saking banyaknya kuda ya, bagaimana kalau setiap kuda dilatih, orang satu punya 10, 20 sampai ratusan bahkan, ya repot. Nah, jadi siapa yang suka diambil, kemudian selama 3 bulan atau lebih itu ditaruh di tempat pelatihan. Dan kuda-kuda di sini memang digunakan untuk pacuan kuda, dan kuda-kuda yang dipakai ini biasanya kuda khusus ya. Ada apa ya istilahnya, silsilahnya ya, ada keturunannya dari mana, seperti itu ada. Mungkin perkawinan dari kuda Australia dan lain sebagainya, atau kuda-kuda jenis tertentu, itu saya kurang paham. Tapi seperti itu kira-kira, tidak semua kuda dipakai sebagai pacuan. Nah, kuda juga digunakan untuk ritual ketika keluarga raja atau sang raja meninggal. Biasanya beberapa kuda, bisa juga 2 kuda, itu hanya disembelih saja, kemudian dikubur di sekitar atau di dekat makam si raja tersebut. Jadi pernikahan juga menggunakan kuda, kemudian kematian juga menggunakan kuda. Dalam pernikahan bisa untuk iring-iring atau untuk mahar dan sebagainya, tergantung permintaan si wanita, sebagaimana yang saya jelaskan tadi kawan-kawan. Itu sedikit informasi yang saya gali kawan-kawan dari saya berkomunikasi dengan orang-orang yang asli di sini, dan beberapa tentu pendatang di sini yang terbuka dengan saya untuk menceritakan hal-hal terkait dengan budaya. Sebagaimana teman-teman ketahui, saya ini basicnya sebenarnya seni sebelum ke dunia permesinan, dan saya juga pernah mengajar antropologi dan sosiologi, sehingga saya sangat tertarik ketika menemukan budaya-budaya yang asing bagi saya, atau budaya baru, atau budaya yang saya kepingin memahaminya, seperti itu kawan-kawan. Sehingga tidak sering saya itu menulis, baik itu berupa catatan kecil, atau mungkin berupa cerpen, atau mungkin berupa paper, novel, naskah drama dan sebagainya, itu terinspirasi dari budaya-budaya daerah. Seperti saya saat ke Bima, itu ada teater yang berjudul Ibuku Pulang, Ibuku Sayang, dan sebagainya ya. Dan juga ketika saya di Papua, ketika saya di Kalimantan, bagaimana saya di sana menulis budaya Dayak dan sebagainya, itu memang membuat satu ketertarikan saya terhadap budaya-budaya di Nusantara yang kaya raya ini.
Itu kawan-kawan apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.